Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana kita menghitung one sample t-test dengan menggunakan program SPSS. Untuk mengingat kembali, one sample t-test itu adalah kita ingin menguji dari suatu nilai rata-rata terhadap suatu rata-rata suatu sampel. Ya. Jadi ada dari suatu nilai rata-rata terhadap rata-rata suatu sampel. Untuk itu kita langsung saja ke program SPSS kita, yaitu di sini saya mengambil data seperti ini ya. Salah satu datanya adalah seperti ini. Ya kita akan ujikan sebuah nilai rata-rata. Nah sebelumnya kita hitung dulu nilai rata-rata dari yang sebelum dan sesudah ini. Ya. Kita bisa hitung dengan nilai dengan menggunakan compare min. Ya. Atau kita hitung dengan nilai rata-ratanya dulu, kita dengan deskriptif ya, deskriptif. Ya, ini kita bisa masukkan salah satunya atau dua-duanya ya. Kita lakukan option untuk menghitung nilai rata-ratanya min, standar deviasi maksimum dan minimum saja, continue, kemudian oke ya. Maka kita bisa lihat di berapa nilai rata-ratanya adalah sebagai berikut ya. Sini. Ini nilai rata-ratanya di sini adalah 84,2 kemudian 83 ya. Nah, kita akan menguji salah satunya dengan untuk menguji nilai rata-rata suatu populasi tertentu ya. Kita lakukan seperti ini, analyze, kemudian compare min one sample t-test. Ya. One sample t-test ya. Kita masukkan, kita akan menguji misalkan salah satunya dengan data sesudah ya. Sudah. Kemudian tadi kita di sini kita dapatkan nilai rata-rata sesudah itu adalah 83 ya. Kita ingin mengujikan dengan nilai rata-rata katakanlah 83,5. Apakah 83,5 ini ada perbedaan dengan terhadap nilai sampelnya ya. Optionnya di sini pada pengujian 99%, tidak ada yang dirubah, kemudian continue, kemudian oke. Maka kita dapatkan hasilnya sebagai berikut ya. Kita lihat nilai T value-nya adalah di sini minus 0,29 ya, atau nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05. Artinya apa? Artinya tidak ada perbedaan antara nilai rata-rata yang kita uji dengan nilai rata-rata sampel ya. Nilai rata-rata yang kita uji dengan nilai rata-rata sampel itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi yang tadi kita ujikan adalah 83,5 dengan 83 itu tidak ada perbedaan rata-rata. Ya. Kalau kita naikkan misalkan dengan pengujian misalnya compare min, kemudian one sample t-test, kemudian di sini misalkan dengan angka katakanlah 84,5, kita lihat hasilnya dan kita klik OK, maka kita lihat nilai signifikannya masih 0,4. Jadi lebih besar daripada 5%, berarti tidak ada perbedaan antara 84,5 dengan 83 ya. Di sini kelihatan mean difference-nya adalah 1,5 ya. Oke, kita bisa lihat perbedaannya lagi kalau kita misalkan menguji analyze, kemudian compare min, one sample t-test ya. Misalkan di sini kita masukkan 85,5. 85,5 akan kita ujikan dengan nilai sampelnya. Ya. Oke. Maka kita didapatkan di sini nilai sig-nya masih lebih besar dari
0,05 ya. Di sini 0,18. Artinya tidak ada perbedaan 85,5 dengan 83 ya. Nah, kita perhatikan di sini nilai signifikan levelnya makin lama makin kecil ya. Coba kita naikkan pada yang sehingga terjadi perbedaan, yaitu one sample t-test. Misalkan di sini kita beri 86,5. 86,5, klik ya. Maka pada 86,5 ini nilai T-nya sudah 2 ya, tapi di sini masih 0,07. Ya. Berarti tidak ada perbedaan antara 86,5 dengan 83 ya. Artinya nilai rata-rata populasi 86,5 dengan nilai rata-rata sampel 83 itu tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan ya, berarti masih artinya nilai populasinya itu, nilai rata-rata populasinya itu masih merupakan bagian dari nilai sampel ya. Kemudian kalau kita naikkan lagi, misalkan compare mean one sample t-test 86,6. 86,6. Oke ya. Kita klik oke. Maka di sini masih lebih besar 0,05 ya. Jadi masih tidak ada perbedaan yang signifikan. Oke, kita coba lagi dengan 86,9. Ya. Nah, dengan 86,9 di sini 0,05 ya. Berarti ada perbedaan antara 86,9 dengan 83 ya. Artinya kalau ada perbedaan berarti nilai rata-ratanya itu bukan merupakan bagian daripada nilai rata-rata sampel ya. Jadi kalau dia ada perbedaan berarti yang diuji itu 86,9 itu bukan merupakan bagian dari sampel. Tapi kalau dia tidak ada perbedaan maka dia merupakan bagian daripada sampel. Nah, itulah cara pengujian dengan menggunakan one sample t-test.